Oke, welcome to episode pertama halaman 1 ngobrol sama influencer lah, player, caster, atau siapapun yang berpengaruh di dunia e-sports. Di episode 1 ini kita kedatangan Pasta, orang lama e-sports yang udah kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun dari tahun 2015, 2016 masuk ke e-sports, tapi orang mungkin banyak nggak tahu kalau sebelumnya Pasta ini nge-cast-nya bukan di PUBG Mobile, tapi di Dota 2 dulu. Gitu. Sekarang Pasta udah jadi salah satu caster ternama di PUBG Mobile. Kita coba ngobrol sama Pasta, ngulik-ngulik gimana sih sebenarnya kehidupan Pasta sehari-hari sampai sekarang bisa jadi caster ternama. Pasta, welcome. Halo Hansen, Welcome. apa kabar? Terima kasih sudah diundang. Episode perdana lagi Episode kan? perdana, bos. Terima kasih. Pasta, Yap, gimana? sekarang kan lu udah dikenal sebagai caster PUBG Mobile kan? Terakhir Alhamdulillah. satu lah, terakhir satu. Amin. Cuma mungkin banyak orang nggak tahu kalau lu tuh sebelumnya caster Dota. Ah. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Cuma yang pengen gua tahu lu dulu masa kecilnya gimana sih? Gua masa kecil ya sama kayak orang-orang yang alhamdulillah bahagia lah ya. Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Orang tua ngurus dengan baik, bisa makan, main. Gue masih ngerasain main-main kayak permainan tradisional, masih main enggrang, kelereng gitu, masih main batu jongkok dan lain-lain. Gue masih ngerasain lah. Lu kelahiran mana sih? Gue lahir Jakarta. Lu lahir di Jakarta? Lahir Jakarta. Asli Jakarta berarti? Asli Jakarta, tapi bokap tuh Cilacap, nyokap Jogja. Cilacap, Masih Jawa Jogja. Tengah. Jawa Tengah Masih Jawa berarti. Tengah. Berarti dari kecil emang lu sukanya main game, apa hobi belajar? Kalau hobi belajar kayak lebih ketuntutan orang tua sih Paksa ya. belajar Betul. lebih tepatnya, bukan hobi. Itu kewajiban sih, kewajiban kalau belajar kan. Kalau hobi gue dari kecil udah pasti main sih, main sama teman-teman. Cuma kan dulu nggak ada yang hubungan sama gadget tuh nggak ada kan. Oh, nggak ada. Lebih ke olahraga sih. Gue dulu gila banget olahraga, bahkan di SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah ya. Itu gue masih aktif banget untuk berolahraga kayak waktu gue di SMP, SMA tuh gue futsal ikut, basket ikut, volley ikut. Pokoknya apa yang bisa menyehatkan tubuh gue ikutin semuanya tuh. Tapi nggak ada gadget tuh ya. Soalnya kalau misalnya gamer-gamer sekarang kan ya, stigmanya kan dari dulu pegang gadget. Dari gadget Betul. Sega, Nintendo, segala macam. Mario lah minimal. Lu nggak sama sekali berarti? Gue main dulu sih Nintendo tuh main. Bokap dulu kan juga apa dibilangnya ya kayak rezekinya juga masih lancar banget gitu kan, ada. Jadi buat di rumah mungkin biar gue mainnya terkontrol, ke detect juga mainnya apa gitu kan. Jadi dulu beli Nintendo ke PlayStation 1 gitu. Main-main game-game konsol lah. GTA di PS2. Sisanya tuh kayak main HP paling main apa? Main Sonic kan dulu HP gue. Iya bener. NGKD. Oh, NGKD. NGIG terus Wah, habis itu sempet 7610 HP-HP zaman dulu kan nggak bisa yang kayak game-game kayak sekarang kan. Benar. Jauh banget sistemnya, belum ada tuh Androidan segala macam, belum ada tuh. Benar. Nah, kapan lu pertama kali masuk ke dunia e-sports? 2015, 2016 kan ya pertama kali kita ketemu. Iya, itu kayaknya tahun-tahun di mana gue udah mempelajari e-sport deh. Tapi kan sebelumnya dulu kan nggak ada e-sport ya. Dulu kan kayak cuma game doang. Game doang. Benar. Game doang. Jadi lu mau jadi apa? Gamers. Emang ngapain jadi gamers gitu loh. Terus apa gunanya? Bisa hidup gak lu jadi gamers gitu kan? Gue game tuh dari berapa ya? 2013 harusnya. 2013, 2014. Itu lama banget berarti. Oh, lama banget. Itu gue sewarnet tuh sama Justin Case, Yudi. Betul, satu warnet sama dia. Terus gue tahu dia nge-cash. Gue cari tahu juga ada penghasilannya atau enggak. Pokoknya gue pelajarin ekosistemnya dulu lah. Kalau gue udah dapetin info-info dari bisa buat jangka panjang atau enggak, penghasilannya seperti apa, terus jenis kerjaannya kayak gimana, itu gue pelajarin dulu. Habis itu baru tuh gue coba, gue latihan, cari referensi dan lain-lain. Kata Yudi kan dibayar zaman dulu. Ternyata bayarannya tuh kayak cuma ya udah kadang bayaran sekedar ucapan terima kasih, nasi kotak, paling banter transport gitu kan. Paling bonus-bonus kasih berapa gope sejuta untuk 2 hari event gitu kan. Ya zaman dulu GoPay sejuta juga udah lumayan kan ya, cuman masih pelajaran ekosistemnya lah sampai gua kenal sama orang-orang di industri sport lainnya. Ada lu, Yansen kan, terus ada siapa? Bekti, gue juga kenal Bekti, kenal sama Irli. Banyak lah figur-figur e-sport di TVI Network juga banyak banget yang ngebantuin waktu itu. Nah, di TVI itu kan kalau nggak salah di tahun 2016 ke 2017 ya? Yes, betul. Itu lu join sebagai salah satu founder. Di TVI itu Dota 2 TV Indonesia, guys, kalau nggak tahu. Itu kayaknya jadi pionir anak-anak caster pertama yang di Indo ya. Anak-anak Yota. Dan ini sih, itu kayak pionir broadcast Indonesia. Bener sih.
pionir lahirnya caster di Indonesia sama pionir lahirnya broadcast channel untuk Indonesia di industri game. Dulu itu yang memprakarsai berarti ada lu, Yudi. Nah, gua tuh masuk di kayak masa transisinya gitu loh. Kalau lo tanya kayak yang gedein dulu siapa di TV Network, itu dulu Yudi Yota. Nah, betul. Dua orang itu di warnet 3CS waktu itu, daerah Bekasi itu, ingat banget gua. Studio mereka di situ. Baru abis itu setelah di TVI berjalan berapa lama, lu masuk? Itu masuk gara-gara Yudi udah ketarik sama Garena. Oh, I see. Dia masuk Garena jadi casternya LOL waktu itu kan. Terus sisa Dimas sendirian. Dimas narik Melon narik gua. Jadi kita bertiga. Nah pas gua masuk, Dimas cabut malah tuh si kampret. Dia malah pindah ke Iya bener. Garena juga kan dia kalau nggak salah. Dari sana lu tandemnya sama Melon, dari sana lah baru Yes, betul. Rezekinya mulai datang tuh dari situ. I see. Berarti di titik di transisi di TVI itu yang lu sama Melon, lu udah ngerasa, oh kayaknya gua cocok nih di caster, atau dari mana lu merasa cocok? Gue lebih ke ngerasa, dulu gue main game buang-buang duit gitu. Sekarang gue kayak main game jadi komentatornya, ya lumayan lah kayak. Kalau zaman dulu kan bayaran gak ada harian ya. Kayak sebulan 500.000, sebulan 250, range-nya tuh 250 sampai 800.000. Oke lah, jalanin aja gitu. Seenggaknya gue dapat uang jajan tambahan waktu gue sekolah, waktu gue kuliah gitu. Aja gue mikirnya dulu. Berarti lu dulu digaji di e-sports pertama kali 250.000 sebulan. Gue mending lah 500.000. Udah gitu gue nge-cash bisa dari seminggu tuh bisa 5 hari nge-cash kan. Dan Iya, sehari nge-cash kan Dota bisa 8 jam, 10 jam gitu. Dengan bayaran per bulannya 250.000. Waduh gue jalanin aja. Terus naik GoPay 7,5, 800, turun lagi GoPay. Jadi kayak tergantung job juga ya. Betul. Sama ada sponsor kan nih yang masuk. Kalau dulu tuh kita ngandelinnya cuma Logitech, SteelSeries, Razer. Dulu yang agak pelit tuh buat ngelempar sponsor Razer tuh. Kalau sekarang Razer udah mulai gembor-gembor juga kan. Gaming gear lah. Kalau dulu nggak ada brand-brand FMCG, minuman nggak ada. Nggak ada. Dulu itu bayaran e-sports masih berupa gaming gear. Betul. Masih berupa uang transport, uang makan gitu. Sekarang ya semua udah berubah lah ya. Yes. Jadi dari zaman-zaman Dota 2, lu transisinya kemana habis Dota 2? Pokoknya dari Dota 2 itu, awal kan masih di TV Network tuh. Nah, terus habis itu kayak investornya tuh udah mulai, income-nya sedikit nih. Itu kan pasti kalau zaman dulu lebih ke hobi kan, lebih ke passion lo doang gitu. Akhirnya waktu itu Sense, dia join kan, tapi dia akuisisi di TVI. Dia akuisisi bareng sama dua casternya kan, berarti gua sama Melon. Akuisisi ke Revival, gue di Revival juga lumayan, 1-2 tahunan gitu di Revival. Itu juga dengan bayaran yang masih nggak jauh beda, kisaran ya GoPay sampai 800.000 lah waktu itu. Mulai kan berkembang ke game-game lain, tapi sebelum gua ke game lain, Melon waktu itu ditawarin sama Ko Agus Mineski. Oke. Ditawarin Ko Agus. Waktu itu Mineski lagi mau datang ke Indo kan, lagi mau buka broadcast gitu-gitulah. Terus akhirnya Melon ditarik, tapi Melon nggak bisa karena dulu gue nggak tahu rumornya gimana, cuma Remor lagi si Melon ini Melon kayak ada investasi juga lah di Revival, jadi dia nggak bisa cabut dari Revivalnya. Dia suggest nama gue buat pindah ke Mineski. Udah gue pindah ke Mineski. Nah di situ gue dapat banyak kesempatan, banyak banget dari Ko Agus buat belajar, yang gue ke Mobile Legends, gue ke ROS, gue ke CS:GO. Terus gue sempet diajarin juga dulu sama Monang jadi project manager, jadi BD. Diajarin juga di situ. Terus dapat kesempatan juga. Gue pernah di Mineski 2 bulan gaji buta. Gue digaji tuh di Mineski udah mulai naik karena itu udah korporat kan ya. Benar, Mineski jadi, udah korporat. Waktu itu start gaji gue tuh di 2.500.000. Wow. Itu di luar kayak gue nge-cash nggak nge-cash, pokoknya sebulan gue dapet 2.500.000. Sempet waktu itu Dota tuh kayak lagi kosong banget, lagi kosong banget. Terus Mineski juga lagi nggak ngerunning event apa-apa. Gua sebagai talentnya kan bengong-bengong aja ya. Tapi tiap bulan tuh gue kira paling nggak digaji nih. Digaji ternyata 2 bulan. Akhirnya gue bilang sama Cina, Ci gue gak bisa kerja kayak gini, Ci gue gak bisa makan uang ini tapi gue gak ngapa-ngapain gitu. Banyak orang suka gabut. Gue gak bisa gue yang kayak gitu. Akhirnya gue ditanya sama Cina, lu backgroundnya apa? Psikolog. Ayo udah lu bantu di HR aja. Jadi gue bantu di bagian HRD waktu itu. Jadi selama masa transisi kosong itu, lu ada bagian ikut jadi karyawan korporat lah ya. Betul, bagian ini tuh gue screening CV sama interview tahap 1. Dari interview gue lolos,
Habis itu dilanjutin ke departemen berikutnya sambil gue ngedampingin. Kayak misal butuhnya tuh buat Mineski kan bisnisnya banyak, ada warnet. Ya, ada warnet. Ya gue interview sama orang yang gue lolosin itu bareng sama HR di bagian warnetnya itu. Okay. Terus kalau masuknya ke event biasanya waktu itu interviewnya kalau nggak bareng Bekti, bareng siapa lagi gitu, ada satu lagi juga gitu. Nama-nama yang disebut dari tadi tuh orang-orang lama ya guys ya. Betul. Melon, Dimas, Yota, Yudi, Bekti, Ko Agus, Dona, Monang itu orang-orang lama semua. Tapi sekarang masih ada yang eksis, kayak Dimas masih eksis. Masih. Melon juga masih eksis. Masih. Ko Agus juga kalian tahu masih eksis. Cina. Betul. Bekti juga walaupun jauh di belakang layar dia tetap masih eksis. Yep. Itu orang yang diperbutkan di mana-mana. Orang yang diperbutkan di mana-mana, betul. Nah, transisi lu dari Dota ke Mobile Legends tuh kapan, Pas? Itu waktu di Mineski. Jadi waktu itu Mineski bikin produk kan waktu yang pegang MPL Season 1 kan Revival. Season 1, Season 2 Revival. Season 1 tuh kalau nggak salah di Taman Anggrek kan. Taman Anggrek. Season 2-nya nggak di Taman Anggrek, di Surabaya. Surabaya. Nah, karena tadi mau di TA lagi tuh. Nggak tapi boleh kan? Sama TA di blacklist. Di blacklist. Karena dari lantai 1 sampai atas penuh. Itu chaos banget. Lu bayangin, ngundang gestar penyanyi. Bisa-bisanya yang bodyguard yang ngurusin penyanyi sama ngurusin player, lebih banyak yang ngurusin player daripada penyanyinya. Ingat banget gua, karena waktu di season 1 gua jadi bodyguardnya Just No Limit. Betul. EVOS, RRQ itu. Parah, pasang bodyguard banyak banget. Nah, Mineski itu bikin produk sendiri namanya Garuda Cup. Garuda Cup yang di ini ya? Di TA juga. Oh, di TA? Yang Airlove juara tuh kalau nggak salah. Bener. Yang Airlove juara, itu gue mulai, kan gaya nge-cast gue selengean ya. Dan waktu itu casternya, karena banyaknya pakai talentnya Mineski, Yudi waktu itu sempat jadi talent Mineski tuh. Yudi yang nge-cast bareng sama ngundang kayak Vela Jave, KB gitu-gitu. Nah, gue dapat kesempatan nge-cast sama Yudi. Ya udah gue nge-cast, tapi kan gaya nge-cast gue selengean ya. Jadi waktu itu bercandanya kayak, Grok, wah ini Tini nih. Gue bilang, ini kok kayak beda game sebelah gitu. Gue kena tegur tuh sama Muntun gara-gara bercanda kayak gitu. Gue nggak dipakai lagi di Garuda Cup-nya, tapi gue disuruh belajar dulu. Pas gue udah bilang gue udah oke nih, dikasih kesempatan. Kelar dari Garuda Cup, tapi sebelum, gue lupa deh Garuda Cup dulu apa MPL Season 2 dulu ya? Pokoknya gue sempat nge-cast yang di Surabaya juga. Yang MPL Season 2 gue sempat nge-cast di grand finalnya, tapi series belakangnya enggak, league-nya enggak. Ngejalaninnya waktu Garuda Cup sama MPL Season 2 pertama kali ML tuh. Habis dari situ ROS. Terus Love Survival yang big turnamen pertamanya tuh di TA yang juara si Kembar Luxi. Benar. Klannya pro. Yes. Dari ROS sempet hening lagi kayak Dota nggak jalan, ML nggak jalan, ROS dead game karena baru berapa minggu mereka launching, habis itu sepi, cheatnya banyak banget dan gak keurus gitu kan. Jadi ya udah ROS kelar. Gua kayak ngerasa waktu di Mineski itu gua lagi dinilai lagi nih sama Ko Agus sama Cinat nih. Gua udah harus mulai aktif lagi dong, nanya-nanya kayak ada turnamen yang bisa gua cast atau enggak. Dikasih kesempatan buat CS:GO waktu itu gue nge-cast, tapi jujur kayak gue agak kurang suka sama CS:GO karena waktu itu yang nge-sponsorin kan bet gitulah. Betting jadi, site lah. Gue jadi kayak ngerasa, ini kok jadi kayak settingan ya, kayak turnamen kayak gue ngelihat lu menang ngebantai-bantai nih, ketemu sama lawan yang kayak menangnya tuh tipis, kok lu bisa kalah ke bantai, itu kan kayak jadi pemikiran gue yang ini nggak make sense nih yang kayak gini-gini nih. Jadi gue berusaha, gue enjoy ngeliat gamenya, tapi gue nggak enjoy ngeliat sistem turnamennya, ibaratnya kayak gitulah. Jadi CS:GO udah kelar, baru tuh masuk PUBG Mobile tahun 2018 kalau nggak salah. Sebelum itu lu pernah nge-cast di ISPL juga ya Pas ya? ISPL pernah, ISPL di High Ground kan? Yes, 2018. Itu gue double job. Gue jadi talent manager, gue jadi talent juga. Jadi tugas gue, penempatan posisi gue sebagai talentnya adalah ketika waktu itu tuh ketika talent ada yang tiba-tiba nggak bisa, gue yang nge-backup. Kayak Bang Pen, udah gua kontak, udah deal segala macam, gue jadi MC, tapi ternyata ada hal-hal yang ngebuat dia tiba-tiba nggak bisa datang. Nah, gue nge-MC hari itu. Lebih ke backupnya doang gue waktu itu. Terus abis itu ada M1. Lu juga nge-cast di M1. M1 itu habis PUBG M deh, ada turnamen apa PUBG M, harus balik ke Indo. Ada jeda 2 minggu sebelum lanjut ke PUBG M series berikutnya kan. Nah, gue bersyukur banget itu dapat kesempatan. Kan cuma 3 yang dipilih ya? 3. Nah, gue masuk sebagai salah satu talent tuh gue udah bersyukur banget. Lu, KB sama Clara Mongstar. Nama Clara Mongstar waktu itu. Dan itu nge-cast final langsung Pas ya? Yes.
di Malaysia di waktu Malaysia itu. Kuala Lumpur dan EVOS juara. Ya, EVOS juara Yoi. tuh. Dan kayaknya banyak komunitas Mobile Legends juga kenal lu dari sana, Pas. Bener. Karena waktu di MPL season 1 season 2 kan caster belum terlalu disorot kayak sekarang ya. Betul. Dulu tuh cuma Oji sama almarhum KB sama almarhum Volva yang kesorot banget kalau di karena ML. mereka klop banget lah, duetnya udah chemistry-nya Betul. udah dapat banget kan. Dari sana juga belum terlalu banyak yang disorot selain Yes. mereka berdua gitu kan. Nah, dari M1 itu kayaknya banyak komunitas Mobile Legends yang suka sama lu gitu kan. Alhamdulillah. Dari sana lu pindah ke PUBG baru. Dan kenapa memutuskan buat ngelepas si Mobile Legends ini? Karena kan komunitasnya udah gede kan di Mobile Legends Bener. dibanding PUBG Mobile. Gue sih lebih ngeliatnya gini, kan gue ada beberapa mentor juga lah kayak Melon, kayak Yudi gitu kan. Gue nanya pendapat mereka juga, gue nanya pendapat Ko Agus juga. Gue tanya tuh tiap game kan udah punya iconic casternya masing-masing ya. Iya. Kayak lo lihat Dota udah pasti waktu itu Melon. Yudi malah saat itu tuh Yudi di bawahnya Melon dari segi fanbase gitu. Terus kalau lo geser ke ML waktu itu udah ada KB sama almarhum Volva. Betul. Dua itu udah pionir banget. ROS gue mau masuk sempat dapat frame-nya, tapi tiba-tiba ROS-nya drop. ML gue dapat frame-nya, lalu gue mikir gue masih jadi bayang-bayangnya si KB sama almarhum nih gitu kan. Jadi ada PUBG Mobile, terus gue minta pendapat yang lain-lain. Ya udah coba aja masuk, Pas, bikin icon, bikin orang tuh kayak interest banget sama lu. Ya udah gue coba main di PUBG Mobile, jadi casternya, dan aji mumpung juga Sen, gue dapat kesempatan yang ke Cina 2 kali tuh. Cuma berdua lagi sama Wolfie. Shanghai ya? Di Taichung. Oh, Taichung. Gue sama Wolfie 2 season tuh, setahun berangkat. Yang pertama 5 minggu, yang kedua 3,5 minggu kalau nggak salah, nggak nyampe sebulan. Nah, dari 2 season itu orang kan dipaksa dengerin suara gue sama Wolfie terus. Bener banget tuh, Iya bener banget. Jadi secara nggak langsung tuh kayak lu ditanamin di Kepala doktrin, lu, lu dengerin cuma suara gua sama suara Wolfie gitu. Ya udah di situ kita juga burn out sebenarnya. Lu cuma berdua nge-cast seminggu 5 hari gitu. Makannya kan. sulit. Makannya sulit di sana. Kalau Wolfie mungkin masih oke gitu kan, karena dia non muslim kan. Kalau gua kan kayak masih mikir-mikir, di Cina nyari yang halal susah lah, segala macam. Akhirnya gua udah nggak pernah nanya lagi, nih lu goreng pakai minyak babi apa enggak? Gua udah bodo amat sama itu. Gua makan aja udah anjing. Yang penting gua tahu ini bukan daging babi aja. Gua makan aja udah itu semua. Terus dari situ tuh baru orang udah kedoktrin sama suara gue sama Wolfie, ya taunya gue Wolfie sama bentuk gilanya gue dan Wolfie sih yang kayak nge-cast pakai wig lah. Bener. Nge-cast pakai apa? Saat itu 2019 ya? Yes, 2019-an itu. Bener. Jadi 2019 itu memang kalau kita ngelihat turnamen PUBG, dengarnya suara Pasta sama Wolfie, Pasta flow gitu. Sama dapat ini gue sempat dapat dapat kasus yang gue di blacklist dari finalnya yang di ISBSD gara-gara yang gue masuk lambe turah yang bercandaan gue kelewatan gitu. Tiba-tiba di final kan gue di-cut. Itu di-cutnya nggak cuma nge-cast, tapi brand ambassador Indonya gue di-cut, nge-castnya gue di-cut. Hari itu harusnya selama 3 hari final, gue tuh double job. Gue nge-MC, dari gue nge-MC, abis itu gue bridging, akan ada transisi, gue lari lagi ke tempat nge-cast, kelar nge-cast, kalau ada interview gue lari lagi ke stage, itu gue double job di situ. Terus ada jadi brand ambassador PUBG ID-nya waktu itu, terus jadi content creator ID-nya juga, itu semuanya gue di-cut. Nah pas hari pertama, gue nggak ada announcement gue nggak kerja, tapi tiba-tiba pas opening, Pulung kan yang gantiin. Bener. Nah orang pada mulai bertanya-tanya, nah disitulah tiba-tiba caster-caster lain bilang kayak, ini nggak bisa nih kalau teman kita diperlakuin kayak gini. Gue kaget ada banyak kayak gitu karena kita ngebonding kan ya. Kita di Cina tuh nggak cuma sehari 2 hari gitu. Kita di Cina lama ya, 2 bulan. Anggaplah kayak 5 minggu di Cina. Kita ketemunya orang-orang itu aja. Dari yang gue bahasa Inggrisnya goblok banget sampai akhirnya gue agak bisa buat ngobrol gitu kan. Itu udah peningkatan buat gue sendiri. Kenal sama caster-caster semuanya, dari yang diberangkatin berminggu-minggu sampai kita akhirnya kita ada hubungan kayak kekeluargaan gitulah, jadinya ngobrol kalau kita ada yang mau kemana gitu. Nah waktu hari pertama itu begitu Pulung naik, mereka ngerasa event ini jadi agak beda. Mereka tadi mau ngeboikot eventnya, dibilang kayak kita nggak ada yang mau naik kalau Pasta nggak balik lagi gitu kan. Terus ya gue say sorry lah ke Agung, ke publisher, semua penyelenggara lah, terutama gue minta kayak say sorry sama Tencent lah. Di situ gue dapet kesempatan, tapi gue udah kasih challenge, buktiin kalau lu bisa ngubah ini semua. Gue lihat itu dislike-nya banyak banget kan.
entah kenapa dalam diri gue tuh kayak gue bilang kalau lu kasih kesempatan gue balik lagi di event ini, gue bisa kurangin tuh dislike seenggaknya ngurang 80% lebih, gue bilang kayak gitu. Bener, gue dikasih kesempatan, gue naik dislike-nya dari 30 berapa ribu ngurang tiba-tiba di bawah 10 ribu tuh. Itu karena orang-orang juga gitu kan, bantuan dari komunitas. Dan gue begonya gue, anjing kenapa gue ngomong kayak gini ya? Ini kalau gue ngomong tiba-tiba kagak bisa, karir gue makin hancur nih. Ya udah dari situ terbukti, habis itu gue nge-cash lagi, kondisinya ya normal lagi gitu. Back to normal ya. Back to normal lagi. Cuma emang nggak bisa dibohongi, selama berbulan-bulan itu kan lu nemenin mereka gitu loh. Betul. Jam 6 sore kan, jam 6 sore, Sampai malam tuh. jam abis sholat, makan malam, nonton segala macam, itu kan dengerin lu terus. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba lu diubah itu jadinya kok aneh Nggak gitu. ada pemberitahuan iya, lagi kan. nggak kayak biasa gitu. Dan Pulung dapat apesnya tau. Dia tuh dikontak setengah 3 pagi buat gantiin gua. Setengah 3 pagi dikontak, jam 8 pagi harus ada di venue gitu. Terus abis itu opening dia fail menurut gua. Karena begitu opening, transisinya tuh yang muncul di stage itu bukan caster Indo, tapi caster Inggris dulu. Bener. Terus suara di venue juga nggak keluar, di streaming juga nggak keluar. Jadi kayak banyak faktanya lah di situ. Kasihan Pulung juga. Kasihan Pulungnya, makanya dia nggak ada prepare, dia nggak tahu apa-apa, makanya ujung-ujungnya semuanya ke dia gitu yang jelek-jelek. Makanya dihujat banget dia waktu itu. Pulung. Nah, tapi kalau ngelihat PUBG Mobile sendiri ya, skenanya itu dari tahun 2019 menurut gue naik sampai puncaknya di tahun lalu sih. Di tahun lalu itu kalau kita ngelihat data ya, peak viewership itu 3,8 juta. Yes, gede. Tapi di tahun ini dropnya lumayan parah sih. Nggak nyampe sejuta deh. Nggak nyampe sejuta. Di Cuma 800-an malah menurut gua nggak nyampe 900-an. Ya itu menurut lu kenapa ya, Pas? Menurut gua, kalau dari kacamata gua ya PUBG yang bisa drop itu gini deh, kayak lu main PUBG, lu main Mobile Legends, lu main Free Fire, lu main game apapun yang ada di mobile. Itu kan sebanyak apapun lo bisa akses dan mainin itu bakal naik. Usernya banyak gitu maksud gue. PUBG M di 2018, 19, 20 sampai 21 tuh menurut gue masih so-so lah. Ibarat kayak lo pakai device apapun, lo pakai brand smartphone apapun yang emang udah ada embel-embel 8 GB RAM, 4 GB RAM, bisa main lancar bla bla bla. Itu ngangkat main gamenya. Nah, PUBG M semakin update ke tahun-tahun baru ini semakin berat gamenya mereka. Jadi kayak orang yang tadinya misal pakai brand A, mereka dengan spek segini bisa main nyaman, cuma satu kali patch kok tiba-tiba lu jadi framing, jadi apa, jadi usernya jadi ngurang. Jadi mereka ngerasa nggak nyaman buat mainin gitu. Betul, kurang nyaman. Sama gue ngelihatnya PUBG M ini apa ya, komunitasnya kan udah mulai pada berkembang juga ya. Dan karena usernya yang tadi gue bilang agak dipersulit buat main, mereka udah berkembang ya, mereka pasti bakal ngeliat ke realita kehidupannya gitu loh. Kayak lebih, ya udah gue mau merit lah, gue mau fokus ke kerjaan, waktu mainnya udah mulai berkurang gitu. Kalau menurut gue, kalau PUBG mau balik lagi ke masa kejayaannya, dari segi grafik gamenya lebih disesuaikan lagi buat orang-orang yang ibaratnya kayak, ya sorry itu saya kayak menengah ke bawah dengan smartphone-nya mereka, dengan HP-nya mereka. Nggak bisa dibohongi yang golongan menengah ke bawah itu bukan gak ada apa-apa ya maksudnya. Karena ini market B ke C itu kan memang kayak most likely mereka yang 70% itu mereka gitu yang nonton, main, menikmati e-sports gitu kan. Betul. Bukan B ke A ke atas gitu. Jadi ya kalau bisa distandarisasi dari segi gameplay, berat gamenya, size gamenya menurut gue lebih benar sih kata lu. Jadi semua orang jadi lebih bisa main gitu kan. Sama penikmatnya kan jadi beda, kayak lu main, lu nikmatin, lu pengen tahu scene-nya. Beda sama kayak lu cuma pengen nonton scene-nya. Kalau lu pengen nonton scene-nya kan ibarat kayak lu nonton reason-nya apa nih? Apakah ke figur playernya, apakah ke tim kesayangan lu doang? Dan PUBG M tuh ngebikin penonton stabil nonton tuh susah. PUBG M itu ya di setiap game kan kurang lebih 20 menit ke atas lah untuk gamenya. Itu udah pasti nggak mungkin lebih cepat. Kalau ML kan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Karena ML kan ya lu cuma 2 tim gitu loh. Yang ancient-nya hancur duluan, beres gitu kan. Nah kalau PUBG M kan lu harus tahu yang WWCD siapa. Bisa lebih cepat kalau semuanya dibantai sama satu tim tertentu gitu. Nah, yang menurut gua agak susahnya dibikin stabilnya ya karena itu. Tim kesayangan lu pasti pengen nonton di momen serunya. Di circle-circle 4 ke atas lah. Nah, tim kesayangan lu belum circle 4 udah tusun nih. Ngapain gua nonton lagi gitu loh. Itu yang bikin susahnya menurut gua. Sama kayak ketika gua nonton PMGC kemarin,
tim Indo udah nggak ada, gue close. Iya bener. Cuma kemarin kebantunya PMGC tetap rame karena banyak player-player dunia yang datang Iya, kan. Nova, 4AM, terus kayak yang dari Brazil juga lagi naik-naiknya. Brazil naik banget. Jadi orang tuh masih oke, gue pengen nontonin. Ini yang gue rasain di venue ya. Kalau di live chat mah udah pasti kayak acup. Iya, betul. Nah, menurut gue pribadi, PUBG Mobile tuh bakal naik di season ini sih. Karena yang kemarin lah, Iya, betul. transfer gede-gedean. Yes. Dari Persija Esports ke Persija EVOS. Yep. Terus ada beberapa pemain kunci, misalnya di GD, ada Satar yang ke BTR. Yang NFT Swavel ke BTR juga. Betul. Nah itu menurut lu gimana, Mas? Menurut gue transfer yang tahun ini tuh lebih gila dari yang sebelumnya lah. Kalau sebelumnya kan kayak transfer terpecah waktu itu menurut gue ya. Ini gue ngomong terpecah dari beritanya ya, dari mediasinya. Kalau ngomongin terpecah dari quality kan season sebelumnya tuh banyak banget sebenarnya. Cuma yang secara quality pasti akan kalah sama yang punya fanbase-nya gede untuk beberapa figur tertentu. Exposure-nya lah. Betul, exposure-nya. Itu ngalahin Kobo yang pindah dari BTR ke EVOS waktu itu. Terus kalau kita ngomongin dari quality itu keluar banyak kan kayak Jaxi No Mercy dari Morp dia pindah ke Aura. Terus ada beberapa pemain-pemain baru juga kayak waktu itu Zai lagi jadi pendatang baru, lagi jadi bagus-bagusnya banget. Tiba-tiba didramain kayak wah ini aimnya agak nggak wajar dan segala macamnya. Padahal dicek by system semua normal, semua aman gitu. Jadi kalau tahun ini tuh menurut gua bisa dibilang bangkit, cuma agak terlambat. Makanya di konten podcast gua tuh gua selalu bilang waktu itu gua bilang ini Zuxi Luxi dia keluar dari BTR tuh menurut gua terlambat. Lu harusnya keluar ketika lu juara, lu kasih pembuktian, lu pecah nih kayak misal Ryzen kemana lah, ini kemana gitu. Nah di masing-masing tim barunya nanti mereka, lu bisa buktiin di tim baru lo ini, lu bisa juara nggak? Atau nggak lu bisa back ke PMGC nggak dengan tim baru lo ini? Itu menurut gua momen yang tepat. Betul. Menurut lu kenapa sih alasan si kembar pindah ya? Maksudnya BTR kan udah zona nyaman mereka kan. Dari segi gameplay pun mereka udah tahu kenal-kenal sama anak-anak yang lain. Walaupun di Persija EVOS juga ujung-ujungnya orang-orang itu lagi ya. Betul. Menurut gue di BTR tuh mereka udah di rumah gitu loh. Kenapa mereka bisa memutuskan buat keluar rumah, terus pindah ke rival di PUBG Mobile, dan belum tentu juara juga kalau gue bisa bilang ya. Benar. Kalau menurut gue kenapa mereka pindah, pasti mereka udah evaluasi lah ya. Tahu sendiri dari 2022 kemarin tuh kayak gelarnya BTR, RA. Kurang ya? Itu kurang banget. Yang biasanya seenggaknya lu bisa selalu ada di top 3 turnamen, ini lu cuma top 3 di beberapa turnamen. Sisanya kayak flop lah. Ya bener-bener ngedrop banget grafiknya gitu kan. Walaupun lo bilang kayak misal ada defense yang bilang ya cuma turnamen ini ya bagi gua nggak cuma gitu. Lu sebagai professional player, label lu kan udah professional player. Label lu juga udah juara dunia gitu. Mau gimana pun turnamen yang lu jalanin ya lu buktiin punya kualitas yang worth it dengan nama yang lu ya dengan tanggung jawab yang lu pegang sekarang gitu loh. Ya seenggaknya top 3, top 5 lah selalu konsisten di sana. Setahun kemarin kurang banget kan BTR. Jadi emang butuh banget banyak perombakan sih. Cuma gue tuh tadi nggak expect Zuxi Luxi keluar. Yang gue expect kayak Ryzen comeback, tapi comebacknya di tim baru. Terus Liquid mungkin cari rumah barunya gitu. Itu yang gue ekspektasiin bareng sama Wolfie. Karena kan gue sering ngobrol sama Wolfie kan. Tapi ternyata Zuxi Luxi keluar. Itu berita yang menurut gue pecah banget lah. Pindahnya ke Persija EVOS gitu kan. Nah Persija tadinya kan gue tau lah belakang-belakang layarnya. Karena gue di tahun ini, planning gue di 2022, itu gue ngerunning satu tim. Ada bikin tim e-sport, gue ada investor gitu buat join. Gue ngadu sama Persija untuk beli buyout satu tim ini. Cuma karena gue nanya kejelasan investor gue yang masih agak naik turun, akhirnya gue mundur dari bet-nya. Habis itu Persija yang lanjutin. Tapi ternyata malah kolaborasi sama EVOS kan, jadi Persija EVOS tuh yang gue kaget juga. Karena apa ya, kolaborasi ini menurut gue diperlukan juga sih. Yang pertama nge-cut cost operasional udah pasti. Terus orang-orang di belakang layar buat ngurusin player juga udah ada gitu. Jadi kita nggak usah susah payah lagi buat nyari orang gitu kan. Dan nggak mudah lo ngurus player itu. Benar. Sulit banget kan. Gue nyari player aja susah. Ini kan akhirnya investor pertama gue tuh lepas. Akhirnya gue dapet investor baru. Beliau juga kejelasannya lebih terjamin gitu karena bagian dari HIPMI juga. Dia mau bikin tim e-sport segala macem. Setelah gue
meeting beberapa kali, akhirnya kita mutusin udah jangan tahun ini kita masuk PMPL, kita main di community dulu. Nah itu yang lagi gue planningin sekarang gitu, untuk ngebuat tim komunitas, seenggaknya kayak main di PUBG M Jawara Championship atau main di PUBG M apa yang official, itu pengen kita coba-coba dulu. Sama third party-nya kan banyak ya harusnya. Kalau e-sport seriesnya dari Super e-sport series jalan lagi, itu bisa join di situ. Belum lagi dari Dunia Games dan lain-lain bisa jalan di situ juga. Terus kalau tadi balik ke yang masalah transfer ya, transfer menurut gua yang ini yang terpecah, Svavel keluar, ibarat kayak icon-icon dari beberapa tim besar nih cabut gitu loh. Kayak Boom, siapa sangka Boom bakal ngelepas 2 player mereka, Betul. Okta sama Hexas keluar, padahal Okta menurut gua ngegendong banget Boom di season kemarin. Hexas emang nggak terlalu mencolok gitu, cuma Okta kan menurut gua ngapain lu lepas ini player gitu, tapi ternyata dilepas, Spawnbit balik lagi, kan sempet jadi bercandaan gua, karena gua sempet podcast sama Ojan kan, bagian GM-nya Boom. Lu lepas Spawnbit gratis, kita nggak ngekang player, Spawnbit balik lagi nih. Gua tanya, ini lu bayar apa enggak nih Jan? Lu bayar sih, rugi dong, rugi banget lu. Udah ngelepas gratis, terus mau balikin dia harus bayar. Ini menurut gue makanya transfernya tuh seru-seru banget buat tahun ini. Reset fanbase lah menurut gue. Cuma tetap masih top transfer Persija EVOS ya. Persija EVOS sama Bigetron menurut gue. Yang lain-lainnya nggak tahu sih. Menurut lu yang juara siapa nih? PMPL aja. PMPL ID ya, yang Spring. Yang Spring, PMPL Spring ini cuma 2 minggu ya kabarnya. Nah kalau yang pastinya kayak announcementnya gue belum tahu pasti ya. Cuman katanya ada perubahan. Cuma durasinya berapa lama gue belum tahu gitu. Per syuting hari ini ya kayak belum tahu, belum ada bold statement dari Tencentnya berapa lama. Tapi dia emang sounding ke talent ada perubahan. Belum tahu durasinya berapa lama. Kalau menurut gue juaranya, gue malah lebih yakin dengan transfer ini. Kayak bentar siapa ya, Pikmai pendatang barunya tuh, dia kan beli slot ya, dia ada buyout slot. Terus ARF menurut gua agak sulit, punya teman kita. Iya betul, punyanya Cornet, punya si Fahmoy. Mungkin BTR punya chance lebih gede gitu buat juaranya gitu, karena ini emang orang-orang baru. Kalau emang visi misinya Koet waktu itu ngubah culture yang ada di BTR, lu udah ngubah banget dengan nggak ada Zuxi Luxi. Akarnya dilepas. Ryzen menurut gua walaupun ditunjuk orang dibilang sekarang kepala sukunya dia gitu, kaptennya dia gitu. Cuman dibawahin sama Svavel buat jadi IGL tuh menurut gua BTR bakal jadi line up yang strong banget lah. Persija EVOS bukan gua mengunderestimate ya, tapi agak sulit sih menurut gua, karena lu kayak cuma ngelihat Zuxi Luxi, Miseri, ini 3 orang udah sama dari RA. Cowboy comeback gitu. Terus kayak Lynx kan yang menjadi, menurut gue Lynx yang jadi pencairnya nih suasananya. Balancer lah menurut gue. Ya, yang buat ngebalancinnya mereka ketika tanding gitu. Cuma satu lagi. Exa cukup oke juga. Tinggal gimana Sinyo ngeraciknya aja sih. Bener sih. Karena itu udah big name semua, player yang punya potensi semua, bagus-bagus semua. Tinggal lu harus nurunin ego dari masing-masing playernya buat ngebonding chemistry-nya satu tim tuh yang menurut gua agak susah. Karena satu tim di Persija EVOS itu tuh bintang semua gitu kan. Yap. Ini 2 tim yang gede semua loh, kayak BTR. Kalau lo ambil track record-nya, kita nggak usah ngomongin turnamen-turnamen yang official gitu lah. Kita ngomongin yang tingkat nasional lah. Yang internasional, lebih yang ke SEA Games. PON nasional. Ini isinya BTR sekarang yang orang dapat medali gitu, dapat medali di PON, dapat medali di SEA Games. Persija EVOS juga kayak gitu kan, yang dapat medali di SEA Games, dapat medali di PON juga. Ini 2 tim yang emang spotlight itu lagi ke sana. Tapi yang lain-lain kayak transfernya juga menurut gua gokil. Kayak main ke Boom, terus ada datang PONBit balik lagi ke Boom. Ada satu sih yang belum di-announce, cuma nggak tahu boleh diomongin nggak? Yang mana? Rosemary. Oh, Rosemary harusnya per video ini upload tuh. Udah di-announce ya? Harusnya udah sih. Alter Ego dari GPX. Kayaknya ya, gue berharap sih PUBG Mobile bisa naik sih dari segi viewership ya, yang paling gampang dilihat dari tahun ini, karena semua ekosistemnya sekarang udah mendukung gitu loh. Betul. Kalau dulu spotlightnya cuma di satu tim, Bigetron, sekarang udah mulai dari komunitasnya juga udah mulai tahu gitu loh. Rosemary kemana, Svavel kemana, terus ada tim baru, Pikmai sama ARF gitu kan. Jadi menurut gue ekosistemnya sekarang udah mulai lebih balance dibandingkan yang dulu ya, karena
spotlight tim itu udah pecah-pecah ke banyak Benar. tim gitu. Nggak cuma ke Bigetron doang di season ini. Secara exposure udah kepecah lah, tapi menurut gua untuk lo bikin game ini stabil lagi yang tadi yang kita bahas di awal. Benar sih. Gimana caranya PUBG M bisa dinikmatin lagi sama ya sorry itu saya yang menengah ke bawah gitu dari grade B ke C-nya itu. Betul. Zaman dulu ya, gue mudik ke Purwokerto, tukang parkir atau apa, tuh dia masih main PUBG M gue liatin. Sekarang gue rata-rata datang ke sana Mobile Legends yang dia mainin gitu. Udah kelihatan dari situlah. Terus kalau bisa waktu lootingnya dicepetin aja. Betul itu. Karena kalau misalnya 30 menit game ya, Hah? kayak 5 sampai 10 menit awal itu kan looting kan. Looting sama nyari spot dan itu banyakan kalau gue pribadi gue nge-skip tuh. Jadi gue tutup dulu, nanti di 15 menit ke atas baru gue buka lagi, karena serunya di situ sih. Tapi yang season ini tuh udah ada perubahan circle. Jadi kayak bener yang ikutin sistem itu ya. ngikutin sistem dari PL, ada adaptasi dari PL juga. Circle-nya jadi lebih cepet juga untuk 4 circle pertama, 5 ke belakangnya masih agak lama untuk durasi lu checkpointnya di mana, nentuin titiknya di mana, itunya menyesuaikan lah, tapi untuk awalnya udah mulai dipercepat. Sama sistem poin kan berubah. Yang WWCD-nya jadi 10. Bener. Jadi WWCD sekarang nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Tapi gue masih pengen kurang lagi sih. Gue tuh pengen ya. Gue sama Wolfie sih. Gue sama Wolfie pengen dulu kasih WWCD 5 aja. WWCD 5, hashtag 2 lokasi 3, hashtag 3-nya dapat 2, 4-5-nya 1-1. Terus yang jadi 6 ke bawah 0. Prioritas lu poinnya di mana? Jadi kayak poinnya dari elim, dari kill-nya. Dari lu dapat poin dari kill. Kalau buat dari tiebreaker-nya lu nggak usah ubah lah, tetap kayak WWCD duluan, placement baru elimination gitu. Cuman reward dari lu WWCD-nya harus agak dikurangin. Kalau 10 menurut gue masih kebanyakan, 5 lah. Karena itu juga jadi perdebatan kan. Kalau misalnya ngendok doang terus WWCD poinnya jadi lebih gede. Cuma itu kan di sisi lain itu kan survival skill lah orang ngomongnya gitu kan. Tapi karena emang basic game-nya survival kan. Iya benar. 5 menurut gue udah pas mentok tuh udah pas. Atau emang ini strateginya Tencent biar nggak langsung ke 5, jadi ada progresnya. Betul. Ya bisa jadi kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Karena di China sana kan udah diuji lama kan sistemnya dan works aja gitu. Terakhir pas. Apa deh? Dari tadi kan kita ngomongin yang depannya P, Pasta, PUBG M, Persija Esports. Ada satu lagi sih yang depannya P yang lagi rame, PBSI. Gak usah. Ada PBSI. Kan gue suka slogan mereka. Apa tuh? Apa sih? Support e-sport apa Indonesia, apa bangkit e-sport Indonesia gitu. Gue suka tagline mereka. Cuma jangan cuma tagline gitu loh. Ya dijalanin, bro. Dijalanin. Karena kita kan di bawah PBSI kan. Jadi kita menunggulah naungan PBSI yang lebih baik gitu ke depan. Gue bukan gak mensupport ya. Gue mensupport cuma lebih pengen lihat nyatanya kayak gimana lah gitu. Ya, gitu. Dari kita berdua orang lama. Betul. Karena dari PBSI lumayan mempermudah kita juga sih. Bener, karena ya dengan adanya platform gitu ya, kita berharapnya sih semua jadi lebih jelas, lebih nyata gitu loh. Jadi nggak cuma ada nama doang, tapi kitanya nggak merasakan apa-apa gitu. Gitu.